ngobrol ya. Iya. Beka udah punya pacar nggak sih? Kembali lagi dengan Bang Ramos di sharing-sharing dengan para peserta MasterChef Indonesia Season 7. Siapa lagi kalau bukan yang paling dicari-cari di semua media sosial? Kalau bukan Rebecca, biasanya dipanggil Beka. Lu di apronnya tulisannya Rebecca atau Beka? Beka. Gue sampai lupa Beka ya. Beka. Oke, Beka, terima kasih banyak sudah mau datang ngobrol-ngobrol dengan Bang Ramos. Jadi kita akan ngobrol apa aja yang bisa diobrolin ya, Bek. Oke. Beka salah satu kontestan yang juga masih usianya muda. Ketahuan dong gua tua ya. Umurnya sekarang berapa? 23 tahun. Gila, masih muda banget. Tapi beda 3 tahun lah sama gua. 3 tambah 9 tahun. Tambah. Ya. Jadi 23 tahun. Oke, Beka, boleh tau nggak pertama kali ikut audisi MasterChef itu lewat apa sih? Pertama kali, oke. Karena aku kan dari Banjarmasin. Nah, jadi terus nggak ada tuh audisi per kota kan sekarang karena betul, lagi karena PSBB iya, kan, PSBB karena lagi corona. Betul. Jadi pas kebetulan karena emang follow IG-nya MasterChef itu ada tulisannya kalau ada audisi online di Meetup. Jadi lu memang niatnya pengen ikut? Niatnya tuh pengen ikut, pengen nyoba ikut aja dari diri lu sendiri, iya, dari diri bukan sendiri. karena misalnya ada temennya ikut dong Be karena lu bisa masak, enggak sih, enggak. Oke, berarti agak berbeda. Ada beberapa peserta yang lain karena memang contoh nih kalau kayak Empo itu memang dia suka, tapi lebih ke anaknya juga yang bantuin. Terus kalau dulu saya lupa deh, nanti lihat di video-video yang lain. Lu masukin video di Meetup? Iya, masukin video di Meetup. Akhirnya kepilih. Iya, terus dipanggil. Lu waktu itu lagi di mana? Waktu itu pasti lagi di Banjarmasin. Wow, serius? Iya. Di Banjarmasin. Baru akhirnya dipanggil. Nah, sebelum gua lanjut lagi, gua mau tanya, lu tahu nggak orang yang upload video di Meetup untuk berharap dipilih kira-kira berapa orang? Kemarin ya, kalau misalkan denger, tapi nggak tahu ya aslinya gimana. Denger tuh dari kru-kru gitu, katanya sih yang dari video itu ada sekitar 5.000 atau berapa ribu. Betul. Pokoknya banyak banget, 5.000-an ya, bener ya? Bener. Pokoknya ribuan teman-teman yang daftar, dan Rebecca atau biasa saya panggil Beka bisa kepilih itu sesuatu yang luar biasa dan puji Tuhan banget ya. Puji Tuhan. Karena jalur lu sama kayak gua sama. Pokoknya masukin di Meetup, tiba-tiba dipanggil. Nah, terus audisi masak off air. Lu batch-nya itu berapa orang waktu itu? Waktu itu kebetulan 12 orang kalau nggak salah deh. Hampir sama ya. 12 orang. Dan itu teman-teman udah saya bahas juga di video-video sebelumnya, tuh ratusan loh Bek. Kalau di total karena per daily itu sekitar 12 sampai 20 orang. Karena PSBB kan, jadi kita nggak boleh yang rame-rame kayak gitu. Dan itu beneran ratusan, dan Beka berhasil lagi teman-teman dipilih lagi untuk audisi selanjutnya untuk memperebutkan apron yang tidak ada namanya. Iya, apron putih. Nah, Bek, kamu dari Balikpapan, Banjarmasin. dari Banjarmasin akhirnya mengambil keputusan, kan pilihan tetap di tangan lu dong, pilihan tetap di diri lu dong. Apalagi PSBB, jauh dari Banjarmasin. Kok lu nekat banget sih? Pengen ya udahlah, padahal kan belum tentu kepilih loh. Maksudnya di saat masak. Beda kalau kayak gua ya udahlah bodo amat, setengah jam dari rumah gua tetap semangat ikut, tapi nggak kepilih ya udah. Tapi kalau lu kan sangat beresiko tuh. Kok lu bisa nekat banget? Oke, jadi ceritanya gini. Kan dipanggil. Sebenarnya antara percaya nggak percaya gitu kan, karena waktu itu cuman by phone, terus kayak beneran kayak pengen mastiin gitu, beneran nggak sih ini dari MasterChef, beneran nggak sih gitu kan, soalnya kayak cepet banget lah, pokoknya barusan ngupload sekitar seminggu apa 5 hari gitu, tiba-tiba langsung ditelepon. Gua hampir 3 mingguan. Oke. Terus jadi kayak beneran nggak sih ini dari MasterChef gitu kan. Tapi kebetulan aku tuh ada alumninya MasterChef season 5, temenku. Siapa namanya? Si Christina, Tina. Oke. Nah, jadi langsung aku konfirmasi. Jadi untuk bantu tanya. Nggak bantu tanya, aku tanya aja ini nomornya bener gak sih dari MasterChef gitu. Indonesia. Dan ternyata bener, sebelum aku nyebutin nomornya, dia nyebutin duluan itu nomor dan sama gitu. Nah, jadi dari situ kayak yakin nih, udah yakin berarti nggak mungkin ada yang bohong-bohong. Sekarang kan pilihannya antara nekat ke Jakarta atau ya udahlah gue tetap di Banjarmasin deh. Pilihannya antara dua itu. Nah, waktu itu ada sempat perdebatan juga sih sama orang tua ya, karena kan sama mama papa. Iya, corona kan, PSBB gitu.
yakin mau berangkat naik pesawat, sedangkan yang yang terbesar yang kena corona tuh pas pada saat di pesawat kan? Karena kan lu mau nggak mau di dalam ruangan udara sirkulasinya kan muter. Jadi sempet kayak ada perdebatan juga, terus tapi tetap nekat mutusin pengen banget walaupun gua dengan resiko dari luar kota dengan corona, lu tetap pokoknya gua mau ikut di audisi gitu. Tapi bukan berarti bodoh juga ya, bukan berarti yang kayak udahlah kayak gini nggak pakai apa-apa terus berangkat ke pesawat, ya enggak, kita tetap hati-hati juga. Iyalah, tetap rapid, pakai masker, pakai baju yang jaga fisik, minum vitamin tuh tetap pasti takut juga kan. Kita juga takut lah, bukan yang kayak kita maksa tapi kita bodoh gitu ya. Itu enggak juga. Jadi tetap benar-benar kalau misalkan kalian bisa lihat kita tuh udah kayak aku tuh udah kayak benar-benar ketutup semua dari atas sampai bawah tuh benar-benar kayak lo jadi dokter yang lagi periksa pasien. Iya, udah kayak dokter gitu lah di pesawat. Tapi pokoknya panas banget, tapi buat keamanan diri. Buat keamanan diri gitu. Akhirnya di BK ke Jakarta ikut masak off air, terus kepilih lagi teman-teman dan akhirnya masuk ke tahapan bootcamp. On air dulu kan, audisi on air. Enggak dong, bootcamp. On air dulu. Maksud aku benar dari off air ke on air, di mana kita harus masak di depan juri. Terus baru nanti dari situ masuk ke bootcamp. Dan waktu di pertama gue juga itu pertama kali tuh masak di depan juri tuh. Boleh tahu nggak perasaan lu gimana sih bukan masak di depan juri, lu masak dulu di belakang, terus nanti ada waktu plating 5 menit dan lu akan diberikan komentar sama juri. Perasaannya gimana? Perasaannya sebenarnya tuh kalau masak udah biasa, tapi masalahnya bedanya itu di depan juri yang profesional. Jadi nggak pernah gitu kan di depan juri profesional, chef Juna, chef Arnold, terkenal lagi kan. Terus jadi perasaan itu kayak deg-degan, takut makanannya ini tuh nggak sesuai sama ekspektasinya mereka, kayak gitu. Jadi perasaannya lebih kayak deg-degan sih, takut kalau misalkan masakan kita tuh kan biasa masak buat orang rumah, buat teman, buat ini buat juri, orang yang sangat mengerti tentang makanan dan masakan. Takutnya tuh takutnya kayak nggak sesuai ekspektasi mereka aja gitu. Dan tetap teman-teman lolos lagi. Nah, masuk ke puji Tuhan, masuk ke tahapan bootcamp. Kalau lu gua ingat karena bareng-bareng kita lolos. Pertama, kedua. Ya, jadi waktu pertama tuh Bawang Bombay ya teman-teman pasti udah nonton di TV sama di YouTube ataupun di RCTI Plus. Saya sama BK tidak menang untuk masuk ke 6 orang itu. Di tahapan kentang, boleh tahu nggak lu sama nggak sih kayak gua, lu pertama kali nggak motong kentang dengan model kayak gitu? Iya. Seumur hidup nggak pernah. Sama. Tahu. Bahasanya aja bingung. Maksudnya aku tahu tourne gitu, tapi lu mantap. Kalau gue sama sekali nggak tahu tourne. Gue cuma tahu ada jenis potongan kayak gitu, tapi namanya apa gue nggak tahu dan gue nggak pernah motong. Aku tahu, cuman nggak pernah motong karena mikir buat apa sih potongan kayak gini gitu. Betul, kan. Dan jadi kayak nggak peduli gitu, nggak pernah coba. Ya, biasa kita kan cuma kupas sudah potong-potong biasa ya. Potong-potong biasa, wedges, dice gitu kan pernah. Tapi kalau gitu nggak pernah gitu. Tapi ya udahlah, tapi jujur ya pertama kali maju karena lihat Bang Ramos maju. Serius? Iya. Wih, Bang Ramos maju nih, coba maju dulu gitu. Beneran loh teman-teman. Jadi ternyata, dan gue jujur baik itu gue udah takut banget. Kenapa? Waduh, gue udah di challenge pertama gue gagal. Challenge kedua, gue tuh udah di pikiran gue pokoknya gimana caranya gue harus maju deh. Sama ya. Dan yang bikin gue gugup tau nggak? Waktu pertama kali diangkat kan kotaknya, gue lihat ada kentang, terus dikasih contoh, ini kalian harus bikin kayak gini nih. Gue tuh takut banget, kenapa? Di depan gue si Ajeng tuh ngomong kenceng banget. Mainan gue nih. Iya. Gue kayak, aku juga dengar. Oh lu dengar? Kan aku di belakang, di depan Ajeng kalau nggak salah deh. Mainan gue nih. Gue langsung kayak drop banget. What the fuck, minimal udah sisa 5 slot nih. Iya, karena si Ajeng udah sangat pede kan. Pasti. Bener nggak? Iya, benar. Cuman ya itu gue cuma dengerin aja kata perintahnya Chef Juna. Ya kalau gue potong 8, nah maksudnya 8 sisi. Jadi untuk mungkin memudahkan. Iya benar. Dan ternyata teman-teman gue sama BK lolos lagi. Puji Tuhan banget. Dan akhirnya dapat apron. Bener dong, dapat apron yang ada namanya. Kan lolos bootcamp. Oh ya, setelah itu kan lolos bootcamp. Nah,
BK di sini kan kita bareng-bareng. Sorry, bukan kita sama BK tinggal bareng satu unit. Maksudnya dalam arti karantinanya kita bareng-bareng dengan mengikuti protokol PSBB dengan waktu yang berbulan-bulan loh. Iya. Benar nggak? Ya, pagi lihat lu, sore lihat lu. Pokoknya ibaratnya intens banget lah. Pasti ada perasaan kangen dong sama keluarga. Benar nggak? Kalau boleh tahu dari keluarga nih, satu orang nih, nama yang paling lu kangen deh. Mau entah kakak, mama, papa, hanya satu. Yang paling lu kangen banget selama berbulan-bulan ini yang lu nggak bisa ketemu. Jadi ya karena aku tuh udah biasa merantau ya dari dulu, jadi kayak karena lu sempet sekolah di Beijing. Di Beijing. Aku kuliah tuh pindah. Gue pengen jadi anak TK deh. Terus aku kuliah tuh ke Surabaya. Jadi Surabaya tuh udah sendiri gitu. Sendiri kan. Ya. Iya sendiri. Iya, maksudnya udah merantau. Iya, merantau sendiri. Maksudnya orang tua masih di Banjarmasin. Terus pernah juga magang ke Beijing. Jadi kayak udah biasa banget gitu kan merantau. Betul. Jadi sekarang ini kan barusan beberapa bulan yang lalu ya udah ketemu orang tua. Tapi situasinya kan beda loh. Walaupun lu merantau nggak sering komunikasi sama orang tua, tapi secara emosional lu merasa gue gampang nih hubungin. Tapi kan kayak sekarang tuh menghubunginya susah, handphone disita. Minimal kan kalau mungkin lu nggak hubungin, lu bisa lihat status WhatsApp nyokap lu, bisa lihat. Siapa yang paling lu rasa gue kangen nih, pengen ketemu secara fisik? Ya kalau orang tua tuh pasti lah ya, karena maksudnya kita kalau misalkan berkeluh kesah sama siapa lagi kalau nggak sama orang tua gitu. Pasti kalau orang tua tuh pasti kangennya tuh kangen ngobrol. Tapi kalau misalnya kayak udah dikasih handphone ngobrol pasti sama orang tua, jadi kayak udah jadi selesai. Bukan mama bukan papa tapi mama papa. Iya, paket. Halo tante, si BK kangen banget katanya. Oke, terus itu orang yang paling lo kangen. Nah, setelah kita mengikuti galeri, kita masak, kita bertanding di dalam situ, kira-kira hal momen apa di dalam galeri ya, bukan di saat karantina, yang lu rasa kayaknya berkesan banget dan jadi membekas gitu? Hal apa ya? Di dalam karantina? Kalau gua satu, bukan di karantina, di galeri. Kalau gua waktu saus gua dibuang di tong sampah sih. Oh. Itu tuh beneran gua membekas. Oh gitu. Iya. Kalau gua udah dipanggil maju nih, dipuji-puji. Konsepnya BK tuh paling bagus ayamnya gitu. Oh sama juga di challenge ayam goreng ya. Sebagai contoh ya. Dan dia gue liat lu amazing banget, lu bikin bucket kan? Iya bucket ayam gitu kan. Ini contoh yang paling bagus nih BK gitu kan. Ini contoh paling bagus. Platingnya bagus gitu kan. Dan ini bucket kan. Iya udah kayak asik gitu. Tapi sayang kurang enak. Aduh, berarti sama juga di saat ayam goreng ya. Udah terbang ke atas terus kayak dijatuhin ke bawah kayak gitu. Iya sih. Benar juga sih. Sama gue juga ngerasain kayak gitu. Jadi kayak ini makan lu enak banget bla bla bla. Pokoknya kayak dipuji tiba-tiba terus boom. Gara-gara satu hal yang masalah saus. But this is kompetisi. Ya itulah keunikan. Makanya teman-teman harus ngerasain kalau gimana nanti masuk di season 8. Kalau pengen ikut. Nah, dari semua teman-teman kan berarti kita 20 kontestan nih di galeri. Berarti kan ada 19 kompetitor lu nih boleh dibilang. Sama BK kan 20. Dari 19 orang ini menurut BK, siapa yang kira-kira tuh bisa jadi bumerang buat lu ketika sedang berkompetisi di galeri? Dari 19 orang. Dari 19 itu. Yang bisa jadi bumerang dalam arti wow, kalau ada dia ini kayaknya gue agak susah untuk memenangi challenge ini gitu. Siapa ya? Semua sih, karena gini ya, yang semua kontestan yang terpilih di Galeri MasterChef pasti juri-juri itu kan sudah melihat potensi, sudah melihat ada potensi dalam diri mereka. Jadi ada plus minusnya. Selama ada mereka semua di dalam galeri, ya aku sendiri merasa terancam gitu. Challenge apapun itu merasa terancam sama semua kontestan karena mereka sudah pada posisinya masing-masing. Susah temen-temen ngomong sama guru itu tuh ngomongnya tuh pengennya dia jawab ini nih dipelitirin susah, namanya ibu guru memang selalu ada celah. Memang begitu. Kayaknya cocok gantiin Renata deh. Aduh. Jadi memang 19 menurut BK semua punya potensi, semua bisa jadi bumerang buat BK. Kalau boleh tahu, setelah mengikuti galeri ini
dalam suka dukanya, hal apa sih yang selain membekas, tetapi menurut BK ini tuh pertama kali gue dapat dan ini kayaknya bagus banget di saat di galeri. Contohnya, misalnya gue nih istilah-istilah makanan, bukan istilah makanan, istilah teknik memasak. Sumpah gue tuh nggak beneran sama sekali nggak ngerti istilah-istilah masak kayak pensir lah, basting, sote gue masih tahu. Cuman yang jarang gue dengar, di situ gue banyak belajar istilah teknik memasak. Terus yang paling gue belajar sih karena gue juga ada resto, yaitu sih lebih ke time management. Nah, hal apa yang gue rasa, kayaknya nih gue baru pertama kali dapat dan gue rasa ini bagus banget. Apa ya? Kayak kalau teknik secara teori kan pasti diajarkan ya. Kalau di kampus tuh diajarin secara teori. Diajarin. Oh iya, ini secara kan tanya tentang lu sih. Secara teori. Secara teori, tapi praktek karena perhotelan ya, bukan betul. Yang masak Jadi BK ini selain gitu. Multitasking dia yang pasti bukan multimedia. Dia ini guru, terus tak ngerti juga pernah di perhotelan. Udah gitu cantik, udah gitu pacarnya Adit. Gue bercanda ya. Gosip. Gue suka biar banyak yang subscribe cari tahu. Nanti mau gue bahas habis ini. Jangan dulu pause. Gue bercanda. Oke. Jadi hal apa nih di galeri yang lu rasa gue dapat yang baru pertama kali dan itu sangatnya kayak bagus banget lah. Lebih kayak ke apa aja? Iya, lebih kayak ke pengalamannya gitu. Jadi experience-nya yang beda. Jadi misalkan kayak goreng ayam gitu kan. Contohnya goreng ayam tuh setahu aku tuh kayak gini misalkan kayak si A, ternyata itu ada lagi harusnya tambahin ini biar itu enak. Nah, itu kayak gitu, lebih kayak ternyata selama ini rempahnya kurang. Dan udah tahu dong enak. Kalau bikin ayam goreng KFC yang enak hubunginya ke siapa? Oke, jadi lebih ke experience, betul sih. Itu juga menjadi salah satu yang gua rasa positif banget. Gua dapat experience yang luar biasa. Kita akan main mini game sebelum lanjut ngomong. Karena handphone gua lagi dipakai, bisa nggak bukain Google di handphone lo? Google aja, Google. Nanti gue tunjukin satu gambar. BK harus menceritakan dengan singkat apa yang ada di pikiran dan hati lu ketika melihat gambar ini.